dan juga salah satu tempat paling padat yang pernah dihuni manusia. Tapi sebelum itu, pernahkah kamu membayangkan apa yang terjadi ketika 680.000 orang dipadatkan ke wilayah yang lebih kecil dari kebanyakan kota, diberi aliran uang judi tanpa batas? Lalu hukum kolonial Portugis bercampur dengan pengawasan komunis Tiongkok. Jawabannya adalah Makau, dan ceritanya akan terasa aneh. Sebelum kita mulai, tinggalkan jejakmu di video ini, tulis dari mana kamu menonton, supaya saya bisa menyapa kamu. Pada tahun 1975, Portugal benar-benar mencoba mengembalikan Makau ke Tiongkok secara cuma-cuma. Namun Tiongkok menolak. Mereka sungguh tidak mau menerimanya saat itu. Mengapa? Karena pada awal masa keterbukaan ekonomi Tiongkok, Makau berperan sebagai jendela penting ke barat dan sumber devisa yang stabil. Akibatnya Portugal justru harus tetap menjadi kekuatan kolonial selama 24 tahun lagi, tanpa keinginan sendiri. Menjadikan Makau sebagai apa yang disebut sejarawan sebagai kekaisaran yang tidak disengaja hingga 20 Desember 1999. Bayangkan sejenak, ketika banyak negara melepaskan koloni, Portugal malah ingin menyerahkan wilayahnya dan Tiongkok meminta mereka tetap bertahan. Keberadaan yang terpaksa ini membuat hukum sipil Portugis tertanam sangat dalam di sistem administrasi Makau, sehingga sampai hari ini, 25 tahun setelah penyerahan, kitab hukum sipil dan pidana masih sangat mirip dengan milik Portugal, walaupun kedaulatan telah berubah total. Setiap orang yang tinggal di Makau menerima cek langsung dari pemerintah setiap tahun hanya karena mereka ada. Program ini disebut skema berbagi kekayaan. Dan pada 2025, penduduk tetap mendapat 10.000 pataca Makau, sedangkan penduduk tidak tetap menerima 6.000. Itu setara kira-kira 1.250 hingga 750 dolar Amerika yang dibagikan tanpa syarat. Yang membuatnya terasa ganjil adalah ini bukan program redistribusi ala sosialisme. Pemerintah mengambil bagian dari keuntungan judi, lalu membagikannya kembali agar masyarakat tetap tenang secara politik. Pikirkan saja, jika pemerintah memberi kamu uang gratis setiap tahun dari pajak kasino, apakah kamu masih ingin memprotes sistemnya? Saat warga Hong Kong turun ke jalan karena biaya rumah dan kebebasan politik, penduduk Makau cenderung diam. Mereka pada dasarnya ditenangkan oleh ekonomi kasino mereka sendiri. Sekarang pertanyaan cepat. Jika pemerintahmu memberi uang gratis setiap tahun dari keuntungan kasino, apakah kamu akan tetap diam? Tulis ya atau tidak. Saya ingin tahu pendapatmu. Walaupun memiliki PDB per kapita yang melampaui Australia, banyak warga Makau tinggal di tempat yang disebut rumah kandang dan kubikel peti mati. Ini adalah ruang tidur yang dipisahkan dengan jaring besi atau pintu geser, di mana orang hidup dalam panas lembab, serangga, dan tikus. Kepadatan penduduk di distrik lama bisa mencapai tingkat yang membuat kondisi seperti penjara ini muncul. Tampilan bangunannya dipenuhi teralis jendela dan balkon berjeruji. Orang luar mungkin mengira itu untuk mencegah bunuh diri. Padahal sebenarnya itu pagar keamanan untuk mencegah pencurian di kota tempat orang sangat kaya dan sangat miskin hidup hanya beberapa meter terpisah. Bagian yang lebih mengejutkan adalah ketika kamu sadar bahwa arsitektur di Makau dirancang seperti senjata. Ini tentang perang geomansi, di mana gedung dibangun untuk menarik keberuntungan dan uang dari pesaingnya. Hotel Grand Lisboa. Bangunan berbentuk bunga teratai emas yang sering terlihat di foto. Bukan sekadar desain mencolok, itu adalah perangkap yang dirancang dengan sengaja. Hotel Lisboa yang lama dibangun menyerupai sangkar burung. Maknanya jelas, saat penjudi masuk ke dalam sangkar, mereka terperangkap dan akan kehilangan uang sebelum menemukan jalan keluar. Versi baru, Grand Lisboa, membawa konsep ini ke tingkat lebih agresif. Bentuknya seperti obor yang menurut rumor warga dirancang untuk membakar atau menyedot keberuntungan kasino Win yang berada tepat di seberang jalan. Pintu utamanya disebut sebagai mulut harimau atau mulut kelelawar, yang dimaksudkan untuk menelan uang siapapun yang masuk. Di dalam lobi, dipajang simbol kekayaan ekstrem seperti pohon emas 24 karat, yang menjadi jangkar psikologis bagi penjudi. Seolah memberi pesan bahwa kekayaan rumah judi tidak terbatas dan sumbangan mereka tak terhindarkan.
Setiap lengkung, setiap sudut, setiap detail hiasan direncanakan dengan teliti untuk menangkap apa yang disebut orang Tiongkok sebagai qi dan apa yang disebut pemilik kasino sebagai laba. Apakah kamu percaya bangunan bisa memengaruhi keberuntungan dan uang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa beri tanda suka sebagai dukungan untuk kami. Terima kasih, para pengikut terbaik. Masih soal uang, mari kita bahas salah satu rahasia Makau. Pegadaian yang berderet di jalan bukan sekadar tempat pinjaman untuk orang miskin. Mereka adalah mekanisme pencucian uang dan pelarian modal yang canggih. Warga Tiongkok dibatasi hanya boleh membawa 50.000 dolar Amerika ke luar negeri setiap tahun. Namun penjudi kelas atas membutuhkan akses hingga jutaan. Maka mereka memakai sistem pegadaian premium mas. Seorang pengunjung dari daratan membeli barang mewah, seperti jam Patek Philippe atau cincin berlian dengan kartu debit Union Pay yang diterbitkan di daratan. Lalu barang itu langsung dijual kembali ke pegadaian untuk mendapatkan uang tunai dalam pataca Makau atau dolar Hong Kong dengan membayar biaya transaksi. Proses ini mengubah RMB daratan yang dibatasi menjadi mata uang likuid yang mudah dibawa di Makau, melewati kontrol modal dan mendukung arus miliaran dolar yang menopang industri kasino. Walaupun sistem junket ditekan di bawah Presiden Xi Jinping, transaksi pegadaian premium ini tetap menjadi penanda penting kesehatan ekonomi kota dan gambaran tentang bagaimana uang bergerak di Tiongkok modern. Menurutmu apakah hal seperti ini juga ada di negara lain? Bagaimana dengan negaramu? Tulis di komentar. Stanley Ho yang dikenal sebagai Raja Kasino tidak hanya membangun kerajaan judi Makau. Ia juga membangun kerajaan pribadi dengan 4 istri dan 16 anak. Semuanya sah menurut kerangka hukum unik Makau. Stanley Ho bisa mempertahankan sesuatu yang bisa disebut harem legal karena adanya hukum lama. Dinasti Qing yang mengizinkan poligami dan tetap berlaku di Hong Kong serta Makau sampai tahun 1971. Ia menikahi 3 istri pertamanya sebelum hukum berubah sehingga mereka tetap diakui. Untuk istri keempat, ia memanfaatkan celah dengan menikahinya di Tiongkok daratan, di mana pernikahan diakui tetapi tidak didaftarkan resmi di Makau. Strategi ini memungkinkannya membangun dinasti bisnis dengan beberapa garis keluarga yang masing-masing memiliki klaim atas bagian berbeda dari kerajaannya. Para istrinya bukan hanya pasangan hidup, mereka adalah mitra bisnis yang mengelola bagian berbeda dari kasino dan properti miliknya. Drama terbesar muncul di tahun-tahun terakhirnya ketika keluarganya terlibat dalam sesuatu yang mirip kudeta perusahaan. Saat Ho menua dan menjadi rapuh secara mental setelah operasi. Anak-anak dari istri berbeda mulai berebut kendali atas kekayaan 3 miliar dolar. Mereka memaksanya menandatangani pengalihan kepemilikan dalam kondisi lemah, memicu perebutan warisan yang berlangsung di pengadilan Makau seperti kisah Game of Thrones di dunia nyata. Warga Hong Kong melihat Makau sebagai adik kecil, dan hubungan ini berakar pada salah satu keuntungan geografis paling menentukan dalam sejarah. Inilah kisah mengapa Hong Kong menjadi pusat keuangan global, sementara Makau berkembang sebagai kota judi. Makau sebenarnya didirikan sebagai pos dagang Portugis puluhan tahun sebelum Inggris tiba di Hong Kong. Seharusnya ia menjadi pelabuhan utama di delta Sungai Mutiara. Namun geografi menjadi kendala. Makau tidak memiliki pelabuhan laut dalam. Kapal harus berlabuh di lepas pantai dan memindahkan muatan ke tongkang, membuat perdagangan mahal dan lambat. Ketika Inggris membangun Hong Kong dengan pelabuhan Victoria yang dalam, kapal terbesar bisa langsung bersandar di dermaga. Keterbatasan pelabuhan ini membuat Hong Kong menjadi gerbang utama perdagangan Tiongkok dengan dunia. Sementara Makau mengambil peran kedua, warga Hong Kong sering membicarakan Makau dengan campuran kasih sayang dan sikap merendahkan. Seperti kakak yang berhasil sementara adiknya mencari cara lain untuk menghasilkan uang, kini PDB per kapita Makau justru melampaui Hong Kong berkat monopoli kasinonya. Sang adik kecil menjadi lebih kaya dari kakak, tetapi tetap dianggap kurang modern, kurang internasional, dan kurang penting. Hong Kong menjaga citranya sebagai pusat keuangan dunia, sementara Makau dilihat hanya sebagai kota judi. Meski kota judi itu menghasilkan pendapatan lebih besar per penduduk. Dinamika ini menciptakan ketegangan psikologis yang menarik. Warga Makau merasa tersinggung oleh sikap merendahkan Hong Kong.
namun juga ingin diakui secara global seperti mereka. Warga Hong Kong memandang rendah ekonomi kasino Macau, tetapi juga iri pada kemakmurannya. Hubungan ini menunjukkan bagaimana kebetulan sejarah dapat membentuk hierarki kawasan selama berabad-abad. Sekarang ada hal yang akan membuatmu mempertanyakan semua yang kamu tahu tentang rekayasa lalu lintas. Macau mengemudi di sisi kiri jalan, mengikuti tradisi kolonial Portugis dan Inggris. Namun Tiongkok daratan mengemudi di sisi kanan. Jadi apa yang terjadi ketika dua sistem ini harus terhubung? Jawabannya adalah jembatan Lotus. Dengan desain putaran asimetris yang secara harfiah membalik arah mobil dari kiri ke kanan saat melintasi perbatasan. Ketika kendaraan menyeberang, mereka diarahkan melalui putaran 360 derajat untuk berpindah mulus dari wilayah kapitalis yang dipenuhi kasino ke daratan sosialis. Tanpa perlu berhenti di lampu merah, pengemudi benar-benar merasakan perubahan fisik saat keluar dari satu sistem politik dan masuk ke sistem lainnya. Setiap November, Macau berubah menjadi lokasi salah satu balapan jalanan paling berbahaya di dunia. Sirkuit Guya bukan lintasan biasa. Ia memakai jalan kota yang sempit, berbukit, dan dibatasi dinding batu tanpa ruang pengaman. Tidak seperti trek khusus balap. Ini adalah perlombaan di jalan nyata yang menjadi urat nadi kota yang hidup. Lintasan ini begitu berisiko, sehingga menjadi salah satu sedikit tempat di dunia di mana mobil dan motor balap bertanding di akhir pekan yang sama, dengan tingkat kecelakaan dan korban jiwa yang tinggi. Selama 1 minggu setiap November, jalan utama kota ditutup dengan pembatas kuning hitam, dan suara mesin berputar kencang menggema di antara blok apartemen padat tempat warga mencoba menjalani hidup normal. Bayangkan, mencoba berangkat kerja atau membeli kebutuhan saat mobil Formula 3 melaju 200 km per jam di depan apartemenmu. Balapan ini mencerminkan Macau dalam skala kecil. Spektakuler, berbahaya, menguntungkan, dan sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Jika kamu pernah ke Las Vegas atau Atlantic City, kamu tahu kasino biasanya memberi minuman beralkohol gratis untuk menurunkan kontrol diri penjudi. Di Macau, pendekatannya justru kebalikan. Kebanyakan kasino menyediakan teh susu, soda, dan kopi gratis tanpa batas, tetapi tidak ada alkohol gratis di lantai permainan. Bagi penjudi Tiongkok yang serius, berjudi bukan sekadar hiburan malam. Ini adalah kegiatan yang disiplin dan penuh perhitungan yang menuntut pikiran jernih dan fokus tinggi. Mereka sering mempertaruhkan ratusan ribu bahkan jutaan dolar dalam satu putaran bakarat. Mereka harus menghitung peluang, membaca pola, dan membuat keputusan dalam hitungan detik yang bisa menentukan masa depan finansial mereka. Alkohol akan merusak proses ini. Melihat penjudi menyeruput teh sambil menatap pola kartu dengan serius menciptakan suasana yang lebih tenang dan tegang dibanding energi liar kasino barat. Kamu akan melihat pemain mengenakan warna keberuntungan, membawa jimat feng shui, dan mengikuti ritual tertentu. Tetapi hampir tidak ada yang minum alkohol. Lantai kasino terasa lebih seperti perpustakaan atau ruang meditasi daripada tempat pesta. Perbedaan budaya ini terlihat di seluruh pengalaman berjudi. Kasino Barat dirancang sebagai pusat hiburan dengan banyak aktivitas. Kasino Macau dibangun sebagai tempat ibadah bagi perjudian serius, di mana pencahayaan, kursi, dan layanan minuman diatur untuk permainan yang lama dan fokus. Aturan tanpa alkohol gratis ini juga mencerminkan hubungan budaya Tiongkok dengan alkohol yang biasanya hadir dalam jamuan bisnis dan perayaan resmi.